kalau bener-bener capek, karena kan semakin banyak oksigen. Alright cuy, selamat pagi cuy. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di sana sehat selalu cuy ya. Oke cuy, aku lagi di BSB City di Ngalian cuy, dan aku baru selesai ada acara kegiatan di sini cuy, dan ini aku mau Mau turun ke bawah cuy, mau turun ke Semarang Barat. So, aku bakal ngajak kalian riding pada pagi hari yang indah ini. Ini keren banget cuy di sini. Jadi suasana perumahannya tuh benar-benar epic dan elit gitu, mahal cuy. Dan berbanding lurus ya cuy dengan harga perumahan di sini yang fantastis cuy, nggak ada yang di bawah 1 miliar cuy. Mahal semua cuy, tapi pemandangan sekitar benar-benar aduh, kalian tuh disuguhkan dengan berbagai kemewahan dan kemudahan fasilitas publik gitu cuy, dan yang pasti nyaman dan aman cuy. Jadi keamanan tuh full 24 jam tuh ada sapam cuy jaga. Jadi akses masuk ke pekarangan perumahan juga nggak sembarangan cuy. Jadi kalian kalau bukan orang situ, kalian harus ninggal KTP cuy, salah satu kalau naik mobil apa naik motor gitu cuy. Dan itu KTP asli akan ditahan selama kalian belum keluar dari pekarangan itu cuy. Nah jadi ada pemeriksaan juga, ada beberapa checkpoint juga cuy sebelum kalian sampai benar-benar di halaman rumah orang tersebut cuy. Dan itu ketat banget cuy. Jadi kalau kalian nggak ada kepentingan, tidak bisa cuy masuk ke sana cuy. Nah itu kan demi safety cuy ya. Jadi kalian keluar pun diperiksa juga cuy. Nanti kalian keluar bawa parabotan lagi, nah dikira kan mencuri ya. Padahal enggak kan ya. Jadi seperti itu cuy ya. Jadi keamanannya tuh ekstra cuy, dan dijamin lah pokoknya kalau kalian tinggal di pekarangan sini cuy. Wah itu nyaman cuy. Tapi sebanding juga cuy. Jadi biaya iuran warga per bulan tuh juga besar cuy. Jadi itu ada iuran kebersihan, iuran keamanan, iuran apa lagi gitu, iuran air dan lain. Air ya nggak termasuk deh kayaknya. Pokoknya banyak deh iuran-iuran lain cuy. Yang pasti kan harus menyiapkan kos ekstra cuy setiap bulan cuy. Dibarengin dengan kebutuhan bulanan, kalian harus nyiapin kos ekstra untuk membayar berbagai macam iuran tersebut cuy. Nah itu cuy ya. Jadi plus minusnya punya rumah di pekarangan L itu kayak gitu cuy. Jadi semoga aku doain kalian bisa kesampaian cuy ya, rezekinya banyak, bisa beli rumah yang mewah cuy. Jadi semua orang tuh pengen hunian tuh yang mewah cuy, karena di zaman sekarang ini cuy, hunian yang yang nggak layak itu kasihan cuy buat anak-anaknya cuy, apalagi anak-anak masih kecil gitu. Kasihan nanti bisa jatuh sakit karena kurang bersih kan dia cuy ya. Jadi kayak halaman rumahnya tuh langsung sungai, itu pun sungainya sampah semua. Nah itu kan bahaya cuy. Jadi seperti itu cuy. Jadi kesehatan tuh perlu cuy. Jadi kalau hunian kita nyaman, layak dan bagus gitu cuy, kan nanti kan anak-anak kan juga cerdas cuy. Jadi anak-anak terbiasa untuk hidup bersih dan teratur gitu cuy. Nah seperti itu cuy ya. Jadi sharing-sharing kita pada pagi hari ini, dan aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa jalanan pagi hari ini ramai lancar cuy. Ini sekitar jam 10:30 cuy, dan ini lancar banget di sini cuy jalanan. Dan ini kita menuju turunan cuy ya. Sebenarnya di turunan BSB ini kita nggak perlu nggak perlu ngegas aja udah sampai bawah sana cuy, karena turunnya tuh bener-bener panjang cuy. Turunnya panjang dan lumayan curam juga, sekitar 75 derajatan lah pokoknya gitu, atau 80 derajat ya. Pokoknya kalian nggak ngegas pun langsung melaju sendiri sampai bawah sana cuy. Ini coba aku kopling ya. Nah kan aku kopling aja udah melesat dia cuy. Dan ini mantap banget cuy. Dan sepertinya enak gitu cuy. Jadi angin-anginnya juga silir gitu cuy. Silir tuh dalam artian itu cuy, dingin anginnya cuy. Tapi kalau ini udah mulai sampai bawah nih cuy, kalau udah mulai sampai Semarang bawah itu udah panas cuy. Nah ini udah mulai panas nih hawanya cuy ya. Jadi kalau teriknya sama aja, cuman hawa udaranya tuh kan kalau di atas pegunungan tuh di daerah tinggi itu biasanya hawa panasnya tuh masih tergolong sejuk cuy. Jadi nggak benar-benar pekat gitu panasnya. Nah ini kalau udah ke bawah ini udah mulai hawa-hawa anginnya tuh panas cuy. Jadi seperti itu. Dan telinga kalian cuy ya, ketika kalian menurunin
menurunin jalanan dari ketinggian tinggi ke ketinggian yang lebih rendah dengan apa, dengan konstan dan cepet cuy, dengan signifikan gitu, biasanya pendengaran kalian sedikit terganggu gitu cuy, jadi kayak pengang gitu cuy. Pengang tuh kalian nggak budek, kalian tetap denger, cuman samar-samar cuy kedengarannya, jadi kayak telinga kalian tuh ketutup sama kapas gitu cuy ya gitu, jadi kurang jelas kedengarannya. Itu terjadi selama berapa menit aja sih cuy. Jadi dia kayak penyesuaian tekanan udara cuy ya. Jadi tekanan udara di daerah yang ketinggiannya lebih tinggi itu cuy, semakin tinggi tekanan udara, semakin tinggi daerah tersebut cuy, tekanan udara semakin berkurang cuy. Jadi ketika kalian di daerah tinggi atau kalian naik gunung misalnya deh, contoh yang paling simpelnya itu, kalian bernapas itu sedikit lebih itu cuy, lebih susah cuy, lebih berat. Jadi kalian narik napas tuh lebih berat. Padahal udaranya dingin. Nah, itu kan jadi apa? Jadi pertanyaan kita juga, kenapa bisa gitu? Karena tekanan oksigen udaranya itu semakin menipis cuy. Jadi ketika kalian lari 10 km di dataran rendah, bandingkan kalian lari 10 km di dataran tinggi, itu beda cuy. Dataran tinggi itu udah ngos-ngosan kalian, bener-bener capek karena kan semakin banyak oksigen. Tolol tuh, bangke bangke. Itu orang nyebrang aja, anjir anjir, sorry cuy aku sampai berkata kasar. Dia nyebrang nggak lihat kita, nyebrang motong jalan ke kiri, sedangkan kita di kiri, kita mau balik kanan nubruk dia lah. Aneh orang itu, aduh. Mbak mana masih muda lagi, itu nyaris banget loh cuy, udah bener-bener di depan mata. Pas aku lagi ngomong lagi, dia nyebrang, mending kalau pelan-pelan, itu nyebrang langsung wes potong gitu dan ngebut lagi. Ya ampun mbak, kalian nih kalau jadi seperti itu cuy ya, di jalan tuh emang bener-bener kadang-kadang ngeselin gitu cuy. Maksudnya kita udah hati-hati, kita udah pelan-pelan, tapi orang lain nyelonong-nyelonong aja gitu, motong jalan, ngambil jalur kita, dan itu kan berbahaya cuy. Jadi kalian cuy ya, ini pesan-pesan buat kalian, usahain cuy ya, kalau kalian mau manuver cuy, manuver kalian dari lajur sebelah mau manuver balik arah gitu cuy, jangan langsung potong ke kiri cuy. Itu bahaya dan beresiko banget buat pengendara lain. Jadi kalian kalau mau manuver, ya udah manuver aja pelan-pelan, lihat situasi, dan kalian ambil kanan dulu cuy. Jadi kayak gini nih, kanan dulu. Nah, setelah kalian lihat spion nih, lihat spion sebelah kiri nih, nah kalian boleh ambil ke kiri, dan itu pelan-pelan cuy ya. Intinya poinnya itu kalian harus pelan-pelan. Jadi kalian nggak boleh nyelonong kayak yang tadi. Dia udah ngambil, udah manuver langsung ngambil jalur kiri, dan itu ngebut lagi. Mbak itu ya emang lah. Jadi aku udah sering kejadian seperti itu cuy. Kadang-kadang apa namanya, kita loh yang sampai kelabakan cuy, sampai ngerem, ngejut segala macam. Kita yang hampir jatuh karena ngindarin mereka. Jadi kalau kita kan refleks kita yang apa sadar nih, biasanya kita menghindar cuy. Tapi mereka yang asal potong-potong itu biasanya diam-diam aja. Gimana sih? Ya ampun, masa dia nggak ngelihat sih kita di depan matanya loh. Dia asal potong aja, asal apa, balik arah potong jalur kita. Gimana coba? Kita posisi lagi kecepatan tinggi, lagi di turunan lagi. Jadi seperti itu cuy ya. Jadi kalian harus lebih hati-hati cuy ketika berada di jalan raya cuy, karena ketika kendaraan ramai seperti ini biasanya aktivitas masyarakat juga tergolong ramai cuy, dan itu ditakutkan beresiko buat keselamatan kalian cuy ya. Oke cuy, ini jadi ada ibu-ibu PKK kayaknya di sini cuy. Jadi lagi pada ngapain mereka ya? Lagi pada nunggu jemputan kayaknya cuy. Oke cuy, jadi aku udah berlalu biarin aja cuy, nggak apa-apa cuy. Aku nggak begitu memusingkan hal tersebut cuy, karena kejadian di jalan raya itu nggak bisa kita prediksi cuy. Jadi berbagai hal kemungkinan itu bakal terjadi cuy. Tapi tetap ya cuy, kita harus lebih jeli, teliti, dan berhati-hati cuy. Dan tetap ya, skill berkendara itu harus ada dalam diri kita cuy. Karena ketika kita bisa mengendarain aja cuy, itu belum cukup untuk kita bisa mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang ada di jalan cuy. Seperti tadi barusan ini cuy. Jadi kita harus punya skill
skill menghindar cuy. Menghindari lubang gitu bisa cuy, itu jadi skill juga cuy. Jadi kalau kalian menghindari lubang itu kan sama kayak ngindarin itu, hindarin halangan depan kalian. Nah jadi kalian harus punya skill itu cuy. Gitu cuy ya, kalian harus was-was selama di jalan. Jangan sampai terjadi kejadian seperti yang saya alami tadi cuy. Karena aku yakin kalian juga pasti kaget deh. Aku sampai kayak gitu cuy, itu beneran kaget loh. Ini aku lagi mau beli makan cuy di area Geraha Padma cuy, karena biasa di sini makanannya enak-enak cuy. Dan aku mau beli makan di sini. Dan aku bakal makan di tempat biasa aku makan cuy, itu ada seperti masakan rumahan gitu cuy. Dan enak cuy. Jadi kalau masakan rumahan tuh lebih enak daripada masakan-masakan kota atau masakan modern gitu cuy. Nah, itu tergantung selera juga sih cuy. Aku juga suka sih makan-makan kayak apa namanya yang ekspensif dan mahal-mahal tuh. Cuman eh, nggak begitu suka juga cuy. Jadi kalau lebih suka makan-makan rumahan gini cuy. Jadi kalau makan rumahan tuh macam-macam menunya. Oke cuy, jadi sampai sini dulu vlognya cuy, dan kita bertemu di video berikutnya. Dadah, see you.